Hiroshi masih memegang telepon di tangannya. Terdengar suara Sachi terus memanggil namanya dengan panik. Namun, Hiroshi akhirnya berbicara dengan suara gemetar, menanyakan kepada wanita pemutih itu apa yang sebenarnya ia inginkan. Wanita itu tidak menjawab, hanya dia memiringkan kepalanya. Wajahnya yang pucat dan mata yang dingin menciptakan pemandangan yang begitu menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, perhatian Hiroshi teralihkan oleh suara pintu yang terbuka di belakangnya. Ketika ia menoleh, dia melihat Rumi berdiri di ambang pintu. Penampilannya berantakan, pakaiannya basah kuyup akibat hujan, dan ekspresinya penuh ketakutan. Rumi terkejut melihat wanita yang menabraknya berada di ruangan Hiroshi. Sementara itu, Hiroshi yang melihat penampilan Rumi yang basah kuyup dan terlihat sangat malang, mulai memahami situasinya. Ia menduga semua itu adalah perbuatan wanita pemutih itu. Dengan penuh emosi, Hiroshi berteriak marah pada wanita itu. Namun, tanpa memberi jawaban, wanita tersebut tiba-tiba berlari menuju pintu keluar. Rumi yang masih berada di dekat pintu terkejut dan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar melihat situasi itu. Hiroshi yang amarahnya memuncak langsung mengejar wanita itu. Tepat ketika wanita itu hampir melewati ambang pintu, Hiroshi berhasil meraih rambutnya. Wanita itu dengan kekuatan luar biasa berhasil memaksa dirinya keluar. Tangan Hiroshi terjepit oleh pintu, tetapi ia tetap mempertahankan pegangannya. Wanita itu menendang pintu dengan keras, berusaha melepaskan diri dari Hiroshi. Kekuatan tarik-menarik di antara mereka akhirnya membuat rambut wanita itu rontok, memungkinkan dia kabur. Hiroshi terjatuh ke belakang dengan keras akibat perlawanan tersebut. Saat Hiroshi hendak bangkit untuk mengejar, Rumi segera menahan lengannya, memperingatkan bahwa wanita itu membawa pisau. Rumi menangis, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Melihat Rumi yang ketakutan, Hiroshi akhirnya luluh. Namun dengan emosi yang masih memuncak, ia keluar dan berteriak ke arah wanita itu, mengancam, "Lain kali aku tak akan segan lagi. Dasar wanita mesum." Wanita pemutih itu sambil berjalan di bawah hujan, dengan wajah polos tanpa ekspresi, ia memperhatikan rambutnya yang rontok. Perlahan ia bergumam dengan suara datar, "Mereka semua telah merendahkanku." Rumi yang sudah berganti baju bertanya kepada Hiroshi tentang siapa wanita itu sebenarnya. Namun, Hiroshi hanya bisa menjawab bahwa ia tak tahu pasti, selain bahwa wanita itu adalah orang aneh yang tiba-tiba menguntitnya. Hiroshi kemudian mengungkapkan niatnya untuk melaporkan kejadian tersebut kembali kepada polisi. Dengan nada menyesal, ia meminta maaf kepada Rumi karena ulahnya telah membuat Rumi mengalami kejadian yang begitu menakutkan. Keesokan harinya, Sachi mengunjungi kosan Hiroshi. Ia tampak khawatir karena teleponnya kemarin tiba-tiba terputus. Dan ia terus mencoba menghubungi Hiroshi, tetapi tidak tersambung. Hiroshi menjelaskan bahwa ia sengaja mencabut teleponnya, khawatir wanita pemutih itu akan meneror melalui telepon. Ia juga mengungkapkan bahwa wanita itu sempat menyakiti Rumi. Sachi lalu bertanya apa rencana Hiroshi selanjutnya. Namun, Hiroshi hanya menghela napas dan berkata bahwa ia tak tahu harus berbuat apa karena ia tak memiliki petunjuk. Hiroshi mulai memutar kembali ingatannya, mencoba mencari petunjuk dari awal pertemuan dengan wanita itu. Pikirannya terpaku pada kamar Yamamoto. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di sana, sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Ia mencoba mengintip dari luar, tetapi ruangan itu tampak gelap gulita. Dengan tekad kuat,
Ia memutuskan untuk menyelinap melalui jendela balkon, bersiap dengan senter di tangan. Ia memecahkan kaca jendela dan perlahan membuka jalan masuk. Setelah berhasil masuk, Hiroshi menyalakan senter. Ia terkejut melihat apa yang ada di depannya. Seluruh ruangan Yamamoto dipenuhi coretan-coretan yang mengerikan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Hiroshi kembali ke kamarnya melalui balkon. Saat ia masih memanjat pagar balkon, pandangannya tertuju pada jendelanya. Ia terkejut mendapati pintu kamarnya telah terbuka lebar. Di lantai, tampak sebuah tas jinjing dan kantung belanjaan tergeletak begitu saja. Seketika, ia sadar bahwa wanita penguntit itu pasti sudah berada di dalam kamarnya. Dengan waspada, Hiroshi melirik ke kiri dan ke kanan, mencari keberadaan wanita itu. Namun tanpa disadari, wanita tersebut sudah berada di sampingnya, dekat tirai jendela. Dengan gerakan cepat, wanita itu meraih baju Hiroshi dan menariknya masuk ke dalam kamar dengan keras. Hiroshi terjatuh, terduduk di lantai, terengah-engah akibat tarikan mendadak itu. Wanita penguntit itu berdiri di kegelapan. Siluet tubuhnya samar terlihat di dekat tirai. Dengan suara datar, namun menekan, ia berkata, "Kau seharusnya bersikap lebih baik kepadaku." Hiroshi menelan ludah. Rasa takut menyelimuti dirinya. Dengan suara gemetar, ia memberanikan diri bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Yamamoto? Dan semua coretan di kamarnya, itu ulahmu kan? Wanita itu mengabaikan pertanyaan Hiroshi sepenuhnya. Dengan nada mengancam, ia berkata, "Kalau kau terus begini, kau tidak tahu apa yang bisa aku lakukan." Namun, alih-alih takut, Hiroshi balas memprovokasi. Dengan suara lantang yang dipenuhi keberanian atau mungkin keputusasaan, ia berteriak, "Ayo, lakukan saja, dasar wanita monster." Mendengar itu, wanita tersebut marah. Dalam sekejap, ia melompat ke arah Hiroshi. Tangannya terulur, jelas berniat menyerangnya. Wanita itu berhasil menyengkam punggung Hiroshi. Lengannya melilit lehernya dengan cekikan kuat. Hiroshi terpojok, berusaha melepaskan cekikan tersebut dengan tangan yang gemetar. Napasnya tersenggal, tubuhnya semakin lemah. Sementara wanita itu terus menggenggam erat, seperti tak ingin melepaskannya. Hiroshi yang masih memegang senter segera mengayunkannya ke kepala wanita itu dengan keras. Cekikannya terlepas dan tubuhnya jatuh ke kasur. Wanita itu terduduk, berteriak kesakitan. Tapi Hiroshi tidak berhenti. Dengan penuh amarah dan ketakutan, ia memukulkan senter itu sekali lagi, membuat wanita itu terkapar ke depan tanpa bergerak. Tanpa membuang waktu, Hiroshi mencoba merangkak untuk melarikan diri. Namun, langkahnya terhenti ketika kakinya dicengkram oleh wanita itu yang masih terbaring di lantai. Hiroshi berteriak panik, tidak percaya wanita itu masih bisa bergerak setelah pukulan keras tadi. Tubuhnya gemetar saat wanita itu perlahan bangkit. Dia menatap Hiroshi dengan tatapan kosong namun mengerikan. Sambil berkata tentang rasa sakit, ia mulai bercerita dengan nada datar namun penuh intensitas mengenai pengalaman menyakiti dirinya sendiri, tentang melukai pergelangan tangan dengan alat makan, pisau cukur, dan bagaimana darah mengalir memberinya ketenangan bukan kesakitan. Baginya, rasa sakit fisik tidak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan hidup yang menyerupai neraka. Ia menyebutnya sebagai hitungan mundur menuju kebahagiaan yang diyakininya ada setelah kematian. Wanita itu melanjutkan berbicara dengan nada yang lebih tinggi dan menyeramkan. Baginya, lebih dari rasa sakit,
Kehangatan darah yang mengalir dari pergelangan tangannya justru membawa perasaan senang. Dengan pandangan kosong yang menatap Hiroshi, ia mengajak Hiroshi untuk melakukannya, meyakinkan bahwa kebahagiaan menanti setelah rasa sakit itu. Hiroshi berteriak, membalas ucapan wanita itu dengan nada putus asa. Tetapi sebelum dia dapat bergerak lebih jauh, wanita tersebut dengan cepat melayangkan lututnya ke tubuh Hiroshi. Rasa sakit yang tajam menyebar, darah segar mengalir dari hidungnya. Wanita itu segera mengeluarkan pisau dari balik pakaiannya, mengarahkannya dengan tangan yang gemetar, namun penuh determinasi. Ia berteriak bahwa semua ini adalah kesalahan Hiroshi, bahwa tanpa sadar, Hiroshi adalah orang jahat, penyebab dari penderitaannya. Hiroshi yang terngiam karena panik, merasa seluruh tubuhnya membeku. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa wanita ini benar-benar kehilangan akal, dan bahaya yang nyata ada di depan matanya. Ia mulai memikirkan Yamamoto. Apa yang dilakukan Yamamoto saat menghadapi wanita seperti ini? Muncul ide di benaknya, sesuatu yang mungkin dilakukan Yamamoto. Hiroshi merasa seolah-olah kini mengerti. Mungkin meninggalkan ruangan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Dengan keberanian yang tersisa, Hiroshi berdiri perlahan, meski tubuhnya terasa lemah. Ia kemudian memanfaatkan momen, berlari ke arah balkon, dan dengan sekuat tenaga menabrak wanita itu, mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Ia tidak menoleh lagi, terus berlari sambil berteriak, "Aku berikan ruangan ini untukmu." Dengan cepat, Hiroshi melompat ke bawah melalui balkon. Hiroshi yang terjatuh dari balkon mendarat dengan tubuh terhuyung. Lututnya berdarah akibat benturan keras. Ia meringis kesakitan. Tapi instingnya memaksa untuk segera bangkit dan menjauh dari tempat itu. Dari dalam kamar apartemen bawah, seseorang tetangga berteriak marah, mengeluhkan kebisingan yang terjadi di tengah malam. Dengan tertatih, Hiroshi melangkah menjauh dari kosannya. Nafasnya terengah-engah, sementara rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu dari kejauhan, yaitu kamarnya. Asap gelap mulai mengepul dari jendela, diikuti nyala api yang perlahan membesar. Api itu menerangi kegelapan malam, menjalar dengan cepat hingga jelas terlihat dari luar. Hiroshi hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kamarnya kini berubah menjadi kobaran neraka.